Joni, Pak Hendra, Pak Gustong, halo semuanya. Power, mari kita satu hati, kita memuji menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita. Oh haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Bukan minum air-Mu, bagai usah rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu karena kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Bukan minum air-Mu, bagai usah rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Bukan minum air-Mu, bagai usah rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Bukan minum air-Mu, bagai usah rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus.
bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi kasih-Mu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Ku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah layapi sembah, ku nyanyi, Hosana, Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah layapi sembah, kaulah layapi sembah, kaulah layapi sembah. Haleluya, haleluya, nyanyi Hosana. Haleluya, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Yesus. Haleluya, haleluya, nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah layapi sembah, kaulah layapi sembah, kaulah layapi sembah, layapi sembah. Amin. Tuhan berkati semua. Saya kembalikan kepada host. Ya, silakan namanya Ibu Silvi Kerawan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Aba ya Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ini kami hamba-hambamu yang ada di Zoom hari ini, Family Ministry, Fellowship. Hamba percaya kami Engkau sudah pilih, bahkan kami siap untuk Engkau berbicara. Urapan Allah ada pada kami, dan mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, sehingga kami boleh kuat di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Suci kuduskan pikiran kami mau fokus hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Tadi kita sudah setengah jam ada cerita-cerita. Kita percaya semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan sesuai tema malam hari ini, bahwa kuasa Tuhan atau kuasa Allah diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Amin ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin ya. Puji Tuhan, bahwa Tuhan kita sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang percaya, mungkin termasuk kita-kita ini, bahwa menganggap bahwa kuasa Allah hanya ya abstrak, ya nggak nyata.
hanya dalam nyanyian atau pujian, hanya tulisan atau apa yang kita baca, khotbah yang menarik, khotbah yang hebat. Tapi justru Tuhan mau nyatakan kuasanya saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Ya, saya percaya malam hari ini yang hadir malam hari ini semua pernah merasakan mujizat Tuhan. Ya, kalau saya lihat umur-umur kita ini nggak pada muda lagi ya. Jadi nggak mungkin kita belum pernah merasakan mujizat Tuhan. Yang saya tahu juga belum lama Pak Koming, oh ini pernah sakit dan sekarang dia tegar, segar itu karena mujizat Tuhan. Bukan karena obat ya, bukan karena dokter hebat, tapi kami semua memiliki dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Memang Tuhan pakai rumah sakit, pakai dokter, pakai obat-obat, tapi yang memberikan kuasa kesembuhan hanya Tuhan. Amin ya. Jadi saat ini kalau kita sedang menghadapi masalah, tantangan, mari kita percaya kepada firman-Nya. Ya, banyak masalah tidak selesai, penyakit tidak sembuh-sembuh, bahkan kita tawar hati, mundur dari pelayanan, pindah gereja. Waduh, ini semua menghalangi kuasa atau mujizat Tuhan turun atas semua kita. Jadi kita harus percaya 100%. Tadi pagi saya Zoom tentang tadi pagi itu bahwa mujizat itu ada bagi orang yang percaya 100%, bukan 99,9%. Ya. Karena kalau masih ada 0,1 bagi iblis, maka mujizat kadang kita nggak bisa nikmati. Ya, kita harus percaya benar bahwa janji Tuhan digenapi. Karena tantangan, masalah, sakit, penyakit ini semua membutuhkan kuasa atau campur tangan Tuhan. Itu yang disebut mujizat. Itu sebabnya perikop malam hari ini bahwa kuasa Allah diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Apakah saya pernah nyatakan di sini bahwa saya pernah melayani orang yang AIDS dan punya tumor di kepala? Ya, sampai dokter sendiri heran. Ya, pada saat saya ada di rumah sakit, dokter itu masuk dan mau minta berkas-berkas. Dan saya bertanya, buat apa dokter? Mau diadakan penelitian. Karena yang tadinya positif AIDS itu menjadi negatif. Dan 3 kepalan tumor di otak. Tinggal setitik ballpoint, saudara. Ya, tinggal setitik ballpoint yang tadinya 3 kepalan tangan kita. Jadi mau diadakan penelitian. Saya katakan kepada dokter, dokter percaya miracle? Iya. Saya bilang dokter mau adakan penelitian sampai jam 5 subuh gak akan selesai. Karena mujizat hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ada amin? Ya. Hanya Tuhan. Jadi mari kita malam hari ini sesuai tema, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, justru Tuhan sedang mau nyatakan mujizat asal kita percaya. Worship leader tadi sudah nyanyikan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Jangan kita cuma asal nyanyi, tapi kalau malam hari ini, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sedang menyelidiki hati batin kita. Apakah kita mau berteriak kepada Tuhan atau mengandalkan uang kita untuk ke rumah sakit? Karena kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Ya, ingat penyakit lelehan darah, dia sudah keliling dunia. Hartanya sudah habis, firman Tuhan katakan. Tapi pada saat dia mendengar Yesus ada, dia nggak datang kepada Yesus minta kesembuhan. Dia cuma bilang, asal ku jamah jubahmu, maka aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga
lelehan darahnya stop, berhenti. Seketika itu juga, karena imannya kepada Yesus 100%. Kita yang malam hari ini bukan karena sakit penyakit saja, punya masalah apapun, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Di sini ada beberapa poin ya yang kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa beroleh mujizat. Yang pertama, poin pertama adalah kita harus rela untuk berubah. Amin ya. Rela berubah itu banyak hal. Pertama, kita nggak bisa hidup dengan kehidupan masa lalu kita. Kita harus masuk ke dalam kehidupan yang baru, alias bertobat. Ketenaran kita masa lalu tidak berarti untuk masa sekarang. Rasul Paulus katakan itu sampah. Ya, jadi pertama kita harus rela untuk berubah. Banyak orang percaya tidak melihat mujizat karena tidak bersedia dirubah oleh Tuhan. Tidak bersedia untuk dijamah Tuhan. Tidak bersedia untuk bertobat sungguh-sungguh. Tapi banyak juga yang rela menerobos untuk mengalami hal-hal baru. Mengalami hal-hal yang mustahil. Oh, ternyata luar biasa Engkau Tuhan. Apakah masih ada kata-kata itu bagi kita? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ingat Abraham, jika ia tidak tinggalkan kampung halamannya atau tidak tinggalkan keluarganya, maka ia tidak melihat banyak pertolongan Tuhan. Yang pada akhirnya Abraham menyandang predikat yang sangat terhormat. Apa saudara? Bapak orang percaya. Jadi kita jangan diam di zona nyaman kita. Enak-enak di situ padahal persoalan silih berganti. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, mau diubah, kita berani. Ada pujian mengatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus artinya Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Sudah atau belum? Tuhan tahu kadar hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Belum ada yang sempurna. Belum ada yang 100% mengasihi Tuhan. Namanya kita masih ada dunia. Tapi Tuhan center hati kita seperti pujian tadi. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Jadi penderitaan, sakit penyakit, masalah, tantangan, Tuhan sedang center hati kita. Apakah kita masih bersandar kepada Tuhan atau kepada kekuatan sendiri? Yeremia katakan apa? Dalam Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan terusannya bilang apa? Betapa liciknya hati, siapakah yang mengetahuinya? Firman Tuhan bilang apa? Aku Tuhan yang menyelidiki hati batinmu, saudara dan saya. Kita tidak boleh bersandiwara di depan Tuhan. Mungkin sesama manusia, di depan gembala, sesama pelayan, kita bisa bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa. Dia selidiki 24 jam. Sebagaimana iblis incer kita 24 jam. Menunggu kejatuhan kita. Dia menawarkan segala sesuatu yang membuat kita nggak mau berubah. Ya, itu sebabnya puji Tuhan, sejak COVID banyak Zoom ini, Zoom itu, Zoom. Sebetulnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat kepada Allah kita tenang. Bukan karena kita banyak uang kita tenang. Ya. Status saya di Facebook bahwa uang nggak bisa beli tidur. Ya. Saudara punya tempat tidur yang puluhan juta. Tapi saudara nggak bisa beli tidurnya nyenyak. Saudara punya uang banyak, masuk ke restoran yang mungkin masuk aja udah langsung di-charge. Tapi saudara nggak bisa bayar kenikmatan bagaimana menikmati makanan yang semahal itu.
Itu saya khotbahkan dulu di Nusa Kambangan. Berbahagialah kita yang bisa menikmati berkat yang Tuhan titipkan bagi kita. Ya, orang Manado walaupun cuma sambal, ya kan, ya, dabu-dabu katanya, nasi panas, ikan asin sedapnya luar biasa. Ya, hari ini saya ada status yang hari tadi, ya, di Sydney ini kan susah dapat kangkung ya. Terus saya ada jalan keluar dan kebetulan ada kangkung. Kebetulan tempat itu udah kayak kita ada di Asia ya. Semua itu orang-orang Chinese dan ada kangkung, saudara. Saya tadi beli teri, beli kangkung. Dan saya posting itu, waduh heboh sedunia ya. Amerika, Eropa teman-teman saya. Waduh enaknya katanya bikin ngiler. Sebetulnya mungkin bagi Indonesia itu murah ya. Di sini lumayan mahal ya makanan-makanan seperti itu ya. Jadi saya kayak mendapatkan sesuatu, bisa menikmati makanan itu. Oh, luar biasa. Miliki karunia menikmati, tapi itu saudara dapatkan saat saudara sudah diubahkan Tuhan. Amin ya. Poin pertama yaitu rela untuk dirubah Tuhan ya. Kita harus ada perubahan saat kita ketemu Tuhan. Poin kedua, mampu menghadapi kesukaran. Ya, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk melewati badai kehidupan, ya. Banyak orang mundur, tawar hati, putus asa saat mengalami penyakit, kesukaran, masalah. Sekali lagi saya katakan ini menghambat kuasa Tuhan turun. Ya, kalau saudara mau lihat mujizat, tetap tegar di masa sukar. Tetap percaya janji Tuhan yang ya dan amin. Kalau itu tidak terjadi, selidiki kembali hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Minta ampun udah, mengampuni udah. Apalagi Tuhan. Mari kita kembali di mengampuni ya. Mengampuni itu jangan di mulut saja, harus dari hati. Pernah ada yang telepon saya. Bu, saya kan sudah ampuni, tapi kenapa ya setiap lihat orang itu, hati saya kok nyesek? Berarti cuma di mulut. Belum sampai ke hati. Kita bisa mengampuni orang, kita bisa menikmati kesembuhan. Bersihkan hatimu. Mujizat pasti terjadi. Kalau belum terjadi, masih ada penghalang. Masih ada penghalang untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Saya pernah melayani ibu-ibu. Saya bilang, akui dosamu karena dia ginjal. Dia pelototin saya, dia bilang, saya nggak punya dosa, saya nggak punya musuh. Udah tahu ginjal, udah mau mati, mata melotot. Tapi siapa yang mau akui dosa? Enggak, saudara. Tapi saya tetap doakan. Tuhan berdaulat, dia mau hidup atau mau mati. Besokannya mati, saudara. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Jangan pikir, oh dosa yang udah 40 tahun lalu. Ampuni, itu Tuhan akan koreksi. Ya. Saya ingat pernah ada KKR di Semarang. Ya kan, begitu altar call itu encim-encim berdiri. Saya lupa gereja mana lagi, itu gereja besar. Ampuni pada saat urapan turun altar call. Ampuni dosa-dosa dulu. Itu encim bisa nangis, menjerit. Dosa puluhan tahun dikorek lewat urapan Roh Kudus. Dia manifestasi, teriak. Jadi kalau saudara nggak sembuh-sembuh, saudara nggak ada pemulihan, maka mari koreksi diri, serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini aku, Tuhan, selidiki aku. Apakah masih ada penghalang untuk kita bisa melihat mujizat? Mari kita lihat Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa, saudara? Lihat ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
kesenangan dan dosa. Semua punya masa lalu. Tapi itu Rasul Paulus katakan sampah. Bahkan Rasul Paulus katakan bagaikan kain kotor. Nah, kalau Paulus aja bisa bilang begitu, bagaimana dengan kita? Mari kita dari hari lepas hari, Kolose 3 ayat 10 terus menerus mau dibarui. Amin ya. Jadi itu kita udah di poin yang kedua. Pertama, rela untuk berubah. Kedua, mampu menghadapi kesukaran. Ketiga, taat kepada firman. Taat artinya percaya kepada firman. Karena ada bagian untuk melihat kuasa Tuhan saat kita taat kepada firman. Kita buka 1 Petrus 1, ya, 1 Petrus 1 ayat 2. Saudara nggak mungkin taat tanpa Roh Kudus. Saya sudah pernah bagikan ya kalau nggak salah ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Karena poin ketiga adalah untuk melihat mujizat kita harus taat kepada firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 2 bilang apa? Yaitu orang-orang yang dipilih. Kita semua pilihan Tuhan. Sesuai dengan rencana Allah. Bukan karena kita anak pendeta atau oma-opa kita pendeta. Bukan. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Amin ya. Jadi kita nggak mungkin taat tanpa kita dikuduskan oleh Roh. Kenapa kita harus bertobat supaya kita dosa diampuni, dikuduskan oleh Roh dan kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Banyak orang kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, tapi dia masih hidup dengan hidup cara lama, belum menjadi manusia baru. Saya melayani orang, saya tidak pernah tanya dia gereja apa. Karena saya bilang kalau ibu atau bapak punya Alkitab, sama, nah ini firman Tuhan. Mari kita mau jadi manusia baru kalau setiga. Banyak yang harus dibuang, ditanggalkan, harus berubah. Malam hari ini firman Tuhan ini sebetulnya cukup menegur saudara dan saya bahwa kita harus mampu ya melalui pertolongan Roh Kudus melewati 3 poin itu supaya kita bisa merasakan mujizat Allah ya. Rela untuk berubah, mampu menghadapi kesukaran dan taat kepada firman Tuhan. Tadi kita sudah bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus yaitu kepada firman dan menerima percikan darahnya. Orang yang lahir baru, orang yang taat dan setia, orang yang intim dengan Tuhan, nggak usah takut didukunin, pelet, santet, sihir, mantra-mantra guna-guna. Karena ada darah Yesus. Kenapa sekarang banyak dukun bertobat? Karena apa? Dukun-dukun kirim itu balik lagi ke dia. Dalam, kalau kita belajar tentang roh. Tapi kalau saudara hidup baru, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang sangat dalam tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi malam hari ini sesuai tema bahwa kuasa Tuhan diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Saya percaya lewat firman Tuhan 3 poin ini, maka apapun masalahmu, ya, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pegang 3 poin ini, maka saudara akan merasakan mujizat. Banyak kesaksian-kesaksian. Kalau kita sampaikan melayani orang dengan dasar-dasar seperti ini. Maju terus, jangan mundur. Karena Ibrani 10:38, orang yang mundur Tuhan tidak berkenan. Jangan coba-coba pindah gereja. Saudara mau pindah grup A, grup B, grup C, enggak masalah. Jangan saudara pindah-pindah sana, pindah sini. Iman saudara nggak bakal bertumbuh. Bertahan sampai mujizat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan, tapi sisanya saya mau ada sharing. Boleh bertanya atau mau bersaksi tentang pelayanan ini. Saya tahu banyak ibu-ibu yang luar biasa di sini. Bapak-bapak juga. Dengan dasar firman Tuhan ini saya percaya boleh dikatakan istilah sekarang tentang rudal. Bahwa rudal-rudal dari surga sudah ditembakkan ya. Menusuk amat dalam kepada saudara dan saya. Ya.
Saya akan berdoa buat firman Tuhan dan sisanya saya akan bagikan untuk sharing. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, hamba percaya malam hari ini kami dicerahkan, kami dijernihkan, pikiran kami Roh Kudus mengurapi, memberikan pengertian yang dalam, bahwa kuasa Tuhan diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil, tiada suatu apapun yang mustahil bagi kita orang percaya. Terima kasih Bapak memberkati terus Zoom Family Ministry Fellowship ini Tuhan. Hamba percaya ada terobosan demi terobosan. Pelayanan kita berubah. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau sharing, mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih hambanya, Ibu Haleluya. Silvi Karawan ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Amin ya. Puji Tuhan. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kuasa Tuhan itu diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil ya. Amin. Ini luar biasa ya. Tadi pagi saya ke dokter spesialis jantung di harapan kita, rumah sakit harapan kita. Saya dikasih tahu hasil MRI saya kurang bagus. Ya, katanya paru-paru saya ada masalah. Dan dokternya menawarkan untuk saya dilihat kateternya ya dari rumah sakit Pondok Indah. Katanya dia mau coba untuk bisa dipasang ring melewati bor ya. Tapi maaf kata ya, katanya dari BPJS nggak bisa ditanggung itu. Ya. Kayaknya ya, dokternya menganjurkan kalau Bapak mau bayar, saya usahakan semaksimal mungkin dan berhasil. Dan Bapak tidak usah di bypass jadinya. Cukup saya pasang ring. Saya tanya di bagian adminnya 136 juta ya. Wow. Itu belum termasuk obat-obatan ya. Ya kurang lebih 150 lah. Itu satu ring ya kalau saya dipasang. Dan kalau dibor, kalau tidak dibor, biayanya bisa kurang 20 juta. Jadi kalau sampai dibor 136 plus obat-obatan, jadi ya taruh 150 juta. Kalau Bapak mau, saya tanggal 7 Desember saya kerjakan. Nah, saya kan jadi saya mau berdoa dulu ya. Saya mau tanya Tuhan, dan saya berhikmat, saya nggak mau percaya satu dokter ya. Rencana, responi firman Pak, responi firman malam hari ini. Amin. Tuhan sedang menguji. Amin. Ya, datang pada Tuhan gratis. Ada firman Tuhan yang saya mau sampaikan ke Bapak Komingguan ya. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Ya, perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih ya. Efesus 1 ayat 3. Ya, saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani itu termasuk organ tubuh, Pak. Amin. Telah dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Jadi dalam urapan, malam hari ini saya berdoa buat Pak Ko, malam hari ini responi firman bahwa Bapak ini orang pilihan Allah. Nah, di sini perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih ya. Jadi kita anak-anak Tuhan ini, kekayaan kita apa? Ayat yang kita bacakan tadi, Pak. Saya ulangi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, dalam urapan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tangkap itu. Amin. Kasar kata sorga itu udah kosong. Semua organ tubuh, jantung, ginjal, hati, semua dia udah lemparkan kepada kita. Tangkap itu, Pak. Perkatakan terima kasih, saya sudah menerima jantung baru. Amin. Perkatakan itu, Pak. Mujizat terjadi, percaya. Amin. Kita disebut orang percaya buat apa? Percaya apa kata firman. Bapak perkatakan terus. Maka bilangan 14 ayat 28 bilang apa? Mari kita buka. Supaya jangan kita cuma main kumur-kumur aja.
setan nggak takut. Tapi kalau kita ngomong malaikat bekerja, Bilangan 14 ayat 28 langsung kebuka saya buka. Setebal ini pas saya buka Pak, nih langsung kebuka. Bilangan 14 ayat 28 ya, saya bacakan. Katakanlah kepada mereka, ya, Bilangan 14 ayat 28, gampang bacanya, 14 tambah 14 28 ya. Bilangan 14 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Pak Komingguan perkatakan terus, terima kasih buat jantung baru. Saya tidak mau di ring, saya tidak mau, saya percaya saya adalah orang yang dipilih Tuhan, dan itu sesuai Efesus 1 ayat 3 bahwa Tuhan sudah kasih saya jantung baru. Amin. Dan apa yang Bapak ucapkan seperti tadi, itu yang akan kulakukan kepadamu. Saat ini, malam hari ini juga Pak, terima dengan iman jantung baru. Amin, amin. Kata orang, tapi kan begini, tapi kan begini. Jangan, itu dipakai setan. Pegang apa kata firman. Terima malam hari ini jantung yang baru. Amin. Kalau ada dengar dari iblis, kan nanti begini, nanti begitu, itu bukan dari Tuhan. Jangan rekam apa kata setan, rekam apa kata firman. Tidak sia-sia malam hari ini perikop malam hari ini bahwa kuasa Allah diuji saat kita menghadapi segala sesuatu. Bapak Komingguan malam hari ini terima jantung baru. Kalau ada gangguan ginjal, terima ginjal baru. Sebut apa yang korslet di dalam tubuh kita. Sorga udah kosong, dia udah lempar. Terima dengan iman dan perkatakan. Saat kita lempar itu, malaikat bekerja. Amin. Jangan ragu-ragu, percaya. Saya rasakan loh Pak dalam roh. Tuhan kirim jantung yang baru sesuai Efesus 1 ayat 3, perkatakan Bilangan 14 ayat 28. Amin. Terima kasih Bu. Ada mujizat. Kita ini beda dengan orang dunia Pak. Amin. Bukan soal sayang duit. Tapi buat apa di obrak-abrik itu organ tubuh Pak? Ya. Tuhan kirimkan sempurna. Ini banyak mujizat terjadi. Amin. Banyak orang bersaksi nggak jadi operasi. Batu ginjal hancur sendiri. Cuma karena perkataan firman Tuhan. Ya, banyak orang sekitar kita yang suka bikin melemahkan iman kita. Nggak bisa, dokter kan mungkin. Jangan dengar. Ya. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Nanti orang bilang kalau mati lu, ya inilah. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Betul. Pegang apa kata firman. Organ tubuh semua dari sorga Tuhan udah kirim, tinggal kita ambil dengan iman. Mau jantung, ginjal, paru-paru. Banyak kesaksian ditolong Tuhan. Orang gak berduit, dia cuma teriak Tuhan. Dan itu jadi. Amin. Sayang Pak, duitnya mending dipakai cari jiwa Pak. Haleluya. Ngapain buat rumah sakit, bikin kaya rumah sakit. Aduh. Ya. Haleluya ya Pak, puji Tuhan. Saya merasakan sesuatu. Bapak terima jantung baru malam hari ini. Amin. Glory, haleluya. Ya, haleluya. Paru-paru saya fibrosis. Terima organ tubuh yang baru, Pak. Kalau masih belum terjadi, bilang, Tuhan, apa dosaku, selidiki aku, Tuhan. Aku nggak mau jatuh bangun dalam dosa. Karena dosa itu penghalang untuk Tuhan buat mujizat. Amin ya. Harus jujur kepada Tuhan. Akui dosa-dosa. Selagi hidup, akui, berdua sama Tuhan. Nggak perlu curhat ke si A si B, jadi gosip. Semakin digosok, semakin sip. Betul. Nangis sama Tuhan, ini aku Tuhan. Amin. Aku milikmu. Hidupku ada dalam tanganmu. Pakai itu firman, pakai itu mulut. Proklamirkan itu firman. Malaikat bekerja. Amin. Haleluya. Ini badan saya panas lagi bicara ini. Puji Tuhan. Ya. Memang saya percaya sekali sama firman Tuhan. Saya selalu bangun pagi. Juga saya katakan, jantung saya sudah diganti dengan yang baru. Saya sehat. Orang mukanya aja udah fresh, Pak. Saya tadi kaget lihatnya. Nggak kayak lalu-lalu. Iya. Perkatakan terus. Jangan dengar apa kata orang yang dipakai setan, yang melemahkan iman kita. Jangan. Betul, betul. Pegang apa yang Bapak percaya. Apa yang Bapak sudah ngomong. Ya, kan semua ada dasar ayat. Mulut saya nggak laku, tapi kalau firman, dahsyat. Iblis sekarang angus. Betul. Dia nggak berani porak-porandakan tubuh Bapak. Karena Bapak adalah orang-orang pilihan Allah.
Dia sediakan organ-organ tubuh. Amin. Saya percaya sekali Bu Silvi. Terima kasih untuk Tetap semangat. Semangat, saya tetap semangat ya. Amin. Saya masuk rumah sakit, di rumah sakit pun saya tetap ikut Zoom ya. Saya tetap saya tahu. Ya. Iya, terima kasih Bu Puji Silvi. Tuhan. Luar biasa ya, hari ini kita terberkati. Haleluya. Harus bangkitkan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Harus. Kan ada firman yang mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Amin. Tidurlah nih, maka penyakit nempel semua di satu badan. Bangun, bangkit. Kalau tulang-tulang aja Tuhan hidupkan, nah kita yang masih ada daging kok. Amin. Roh kita yang kita harus bangkitkan. Ya, betul sekali. Terima kasih Tuhan luar biasa. Ya. Tetap semangat. Amin. Boleh satu pujian Pak Kimli masih ada? Pak Kimli. Pak Kimlinya ngantuk tidur. Engkung. Oh ya, kalau gitu langsung. Kan ada pujian, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aduh, luar biasa. Jadi saya yang nyanyi jadinya, Pak. Silakan Bu Poni Kumala untuk doa syafaat. Silakan Bu Poni. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk WL-nya Pak Kimli Tuhan, beri kekuatan kesehatan, beri suara yang terbaik Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, supaya hatinya rindu untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau pakai pelayanan lebih dahsyat lagi Tuhan. Lewat kehidupan Pak Kimli banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, supaya satu keluarga ini boleh melayani Engkau bergandengan tangan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Silvi Tuhan, yang berada di Sydney Tuhan. Dia setia melayani Engkau baik di family ministry maupun doa pagi Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Haleluya. Kita berkati, beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan, supaya lewat kehidupan Bu Silvi banyak jiwa diselamatkan, bukan untuk Tuhan tapi untuk Engkau Tuhan. Lewat kehidupannya menjadi saksi Tuhan, benar yang dia sampaikan Tuhan, mukjizat Tuhan masih ada Tuhan. Bapak, terlebih kami minta ampun terlebih dahulu Tuhan, supaya mukjizat Engkau bukan kurang panjang, bukan kurang tapi dosa yang menghalangi. Bapak, percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau pakai pelayanan lebih lagi Tuhan. Kami berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, supaya satu keluarga setia melayani Engkau Tuhan. Tapi Engkau beri pewahyuan lebih lagi Tuhan, beri hikmat dari Engkau Tuhan, di mana berada banyak jiwa diselamatkan Bapak. Lewat pelayanan jeripaya Bu Silvi tidak pernah sia-sia dalam Bapak. Kami juga berdoa untuk komingan Tuhan. Pulihkan kesehatannya Tuhan. Jantung Tuhan sudah gantikan jantung baru. Amin. Tuhan, kami percaya paru-parunya juga Engkau sembuhkan Bapak. Amin. Dalam nama Yesus. Waktu hari-harinya boleh periksa dengan baik Bapak. Amin. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau pakai istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh sembuh Ibu Poni. Tuhan sedang jamah Ibu ya, sembuh ya. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan. Bapak, beri kesehatan Pak Hendra Tuhan, sembuhkan stroke-nya Tuhan. Dalam nama Yesus. Pak Hendra Tuhan, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan.
supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau di family ministry Tuhan. Bapak, Engkau mendengar jeritan Pak Hendra Tuhan. Amen. Jangan tinggalkan Pak Hendra Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau berkati istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu dan mertuanya Tuhan, supaya satu keluarga setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau pakai pelayanan Pak Hendra untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amen. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berada di family ministry Tuhan, sebagai imam dalam keluarga Engkau berkati, sebagai istri, sebagai penolong, sebagai tiang doa-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan, yang butuh pekerjaan Engkau beri pekerjaan yang terbaik. Bapak, Engkau juga berkati keluarga kami, besar kami masing-masing Tuhan. Anak kami, cucu kami, mantu kami, berkati supaya kami satu keluarga boleh melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tinggal berapa bulan lagi kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Engkau pilih presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang takut akan Engkau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan dimanapun Tuhan. Supaya acara masa demo ini Tuhan, masa ketenangan ini Tuhan, supaya ada kedamaian di bangsa kami Tuhan. Supaya pada hari hanya tanggal 14 Februari boleh berjalan dengan baik. Kau pilih presiden yang takut akan Kau. Supaya penghitungan suara nanti tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada keributan Tuhan. Kami kuasa-Mu luar biasa Tuhan, Kau juga pulihkan bangsa-bangsa Tuhan. Amin. Di Palestina dan HAM Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pertobatan buat bangsa-bangsa, kembalikan supaya ada perdamaian buat bangsa-bangsa yang peperangan tidak selesai Tuhan. Engkau yang menirik hati supaya ada kedamaian Tuhan, setiap bangsa-bangsa yang perang boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami yang tidak sempurna, saya serahkan Kau Mingwan, supaya kita semua yang ikut family boleh menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangannya. Saya serahkan Kau Mingwan. Mari kita angkat kedua tangan kita, berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai-Mu. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang. Awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Shalom. Silakan Bapak Joni untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni. Oke. Shalom. Suara saya bisa didengar? Amin. Bagus Pak. Ya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Puji Tuhan, kita hari ini mendapat kesempatan kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan